semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di YouTube channel aku kali ini, aku tuh kayak pengen bikin video yang isinya tuh kayak ngomong-ngomong gini karena aku tuh seneng banget untuk ngomong, sharing-sharing kayak gitu tuh aku seneng banget. Jadi daripada ngomong sendiri, jadi mending aku take aja videonya. Untuk video pertama kali ini aku tuh pengen bahas soal perasaan yang belum selesai. Karena ya, sering banget di antara kalian yang dengar atau baca jangan memulai hubungan yang baru ketika perasaan kita belum selesai. Itu tuh maksudnya gimana? Taunya dari mana? Tahu perasaan udah selesai itu ciri-cirinya apa? Sampai dimana aku paham bahwa perasaan selesai itu bukan berarti hilang, bukan berarti udah nggak ada, tapi ada cuman gak bernyawa. Itu aja sih. Jadi kayak kenangannya ada, cuman gak ada sparks-nya. Kalau untuk dihidupin lagi tuh kayaknya nggak bisa dan nggak usah deh gitu. Karena mungkin setiap orang kan punya kenangannya masing-masing ya. Mungkin ada beberapa hal yang tidak untuk diulang gitu kan. Di situ aku paham bahwa perasaan selesai itu bukan berarti dia hilang atau nggak ada, cuman gak bernyawa aja. Ada tapi beku gitu. Tidak untuk dilelehin lagi gitu kan. Aku juga paham bahwa ketika aku sudah tidak mempertanyakan segala sesuatu, misalkan aku kurang apa, kok dia tega sama aku, kok dia jahat sama aku, selama ini tuh dia kenapa, semua pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu otak aku. Ketika semua pertanyaan itu udah nggak ada, berarti di situ letak selesainya. Berarti aku sudah bisa memulai kisah yang baru atau aku bisa melanjutkan kehidupan aku. Entah itu sama orang baru atau dengan diri aku sendiri, aku harus pastiin bahwa aku tidak mempertanyakan hal-hal tersebut, gak mau tahu soal apapun lagi, dan satu hal yang paling penting adalah tidak membanding-bandingkan antara orang lama dan juga orang baru. Karena sebenarnya setiap orang tuh kan punya caranya masing-masing ya untuk sembuh. Ada yang dengan self healing, ada yang atau mungkin butuh kenalan baru gitu kan. Jadi aku tidak bisa menjudge bahwa orang yang menggunakan cara sembuhnya dengan orang baru itu adalah orang paling jahat. Cuman yang bisa aku katakan adalah ketika menggunakan orang baru itu jangan sampai kita kayak ngebanding-bandingin gitu loh antara orang lama sama orang baru, kayak sifatnya, effortnya dan segala macem. Itu letak jahatnya sih menurut aku. Tapi kalau misalkan kitanya udah nggak mengingat-ingat itu dan kita butuh hidup lagi dengan ada orang baru, ya silahkan gitu. Mungkin seseorang butuh warna baru untuk mewarnai hidupnya yang hitam putih. Tapi kalau misalkan udah ada unsur ngebanding-bandingin, itu jahat sih menurut aku. Karena tiap orang tuh nggak pantas buat dibanding-bandingin, karena mereka punya cara mereka sendiri, mereka punya value mereka sendiri yang bisa ditunjukin. Jadi kalau misalkan kamu ngebandingin orang lama dengan orang baru karena ada sifat orang baru yang kayak kurang in di kamu, ya bukan salah orang baru itu gitu. Karena kamu udah terbiasa nih sama sifat-sifat yang lama, terus ada sifat yang baru, kamunya menolak, jadinya ngebandingin. Jadi kamu tuh kalau misalkan mau menerima warna baru, jangan campurin sama warna lama, jadi warnanya nanti acak-acakan. Jadi mendingan campurinnya sama warna kamu, bukan warna yang lalu. Kalau sama warna kamu kan mungkin bisa jadi lebih baik, jadi lebih indah dan segala macem. Tapi kalau misalkan ada campur sama warna yang lama juga kan udah kecampur-campur ya, ada memori baik, memori buruk, terus dicampur lagi sama warna yang dari orang baru tuh makin buyar. Jadi menurut aku jangan memulai hubungan dengan seseorang ketika perasaan kamu belum selesai itu ada benernya. Tapi kita harus tahu dulu definisi selesainya tuh apa. Karena tidak menutup fakta bahwa masa lalu tuh pernah memberikan rasa aman, rasa bahagia, suka duka dan segala macam, menemani di kala susah dan senang gitu kan. Kalau misalkan ada teman kamu yang butuh orang baru untuk survive, ya jangan dijudge juga. Tapi judge kalau misalkan dia udah mulai kebanding-bandingin kayak mantan gue mah dulu begini, mantan gue mah dulu peka, tapi yang ini enggak. Kayak kalau misalkan dari awal kamu udah ngerasa kayak gitu, mending gak usah lanjut sih. Kamu terus-terusan mentoleransi hal-hal yang bikin kamu sakit, dan it's not good. I think yang tadinya kamu mau sembuh malah jadi kamu punya luka baru karena kamu mentoleransi hal-hal yang sebetulnya kamu tuh gak suka. Video ini tuh aku pengen bahas tentang itu karena lintas di pikiran aku kayak perasaan belum selesai itu maksudnya apa, dan akhirnya aku paham. Mungkin cukup sekian video pertama ini, agak random memang percakapannya dan mungkin masih ngalor ngidul, bahasanya masih belum tertata dengan baik. Aku minta maaf karena penyampaiannya masih kurang. Aku minta maaf untuk semoga kedepannya
bisa lebih baik lagi dan bahasanya bisa jauh lebih dimengerti lagi dan lebih rapih lagi gitu. Dan terima kasih banyak untuk orang-orang yang udah nontonin juga. Kalau misalkan ada yang kontra, it's okay karena kalian juga pasti punya pendapat kalian masing-masing. Jadi boleh banget sharing juga ke aku biar aku tuh punya sudut pandang lain juga gitu. Kayaknya aku tuh kayak oh iya ya yang asalnya mungkin aku nggak kepikiran jadi kepikiran karena dikasih tahu. So thank you so much for watching these videos and see you later.